Akito Hayasaka adalah seorang murid SMA yang sangat berbakat dalam melukis. Gurunya merekomendasikan agar Akito mengikuti lomba dalam pameran seni Nika. Sayangnya saat Akito sedang mempersiapkan diri mengikuti pameran seni tersebut, tiba-tiba ia kolaps. Dokter menemukan tumor di jantungnya dan memvonis bahwa Akito hanya memiliki sisa hidup 1 tahun lagi. Akito sangat terpukul hingga berniat mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atap rumah sakit. Ia ketakutan dan gelisah mengingat sisa hidupnya yang hanya 1 tahun lagi. Beruntung, aksinya itu gagal karena tiba-tiba perhatian Akito teralihkan pada suara pensil yang jatuh. Seorang gadis yang juga berada di sana tak sengaja menjatuhkannya saat sedang melukis. Akito pun menghampiri gadis tersebut. Gadis itu bernama Haruna Sakurai, pasien di rumah sakit tersebut. Lebih parah dari Akito, rupanya Haruna divonis hanya memiliki sisa hidup 6 bulan akibat penyakit langka yang sudah dideritanya sejak lahir. Saat ditanya apa yang sedang digambarnya, Haruna menjawab surga dengan santainya. Tak ada raut ketakutan atau kegelisahan di wajahnya. Hal tersebut sukses membuat Akito terkesan. Ia penasaran apa yang membuat Haruna begitu tegar menghadapi kematian. Sejak saat itu, setiap hari Akito selalu mengunjungi Haruna di rumah sakit. Pada Haruna, Akito merahasiakan perihal penyakitnya. Gadis itu terlanjur mengira Akito adalah pemuda yang sehat dengan masa depan yang cerah. Haruna bahkan dengan sungguh-sungguh mengutarakan permintaannya untuk Akito bahwa Akito harus berumur panjang. Mendengar itu, Akito jadi tak sanggup menceritakan kondisi yang sebenarnya pada Haruna. Memiliki hobi melukis yang sama, keduanya pun cepat akrab. Haruna sangat pandai melukis walau tak pernah kursus dan itu membuat Akito terkagum-kagum. Sakurai-san, jouzu da yo ne. Setiap kali datang, Akito selalu membawakan bunga garbera untuk Haruna. Bunga garbera rupanya memiliki makna-makna berbeda tergantung warna dan jumlahnya. Suatu waktu, atas rekomendasi dari pemilik toko bunga, Akito membawakan Haruna 6 tangkai bunga garbera yang bermakna aku tergila-gila padamu. Sempat terkejut, namun Akito tetap membawa 6 tangkai bunga garbera tersebut untuk Haruna. Entahlah, mungkin di dalam lubuk hati Akito memang sudah tumbuh benih-benih cinta untuk Haruna. Menerima bunga garbera dari Akito, Haruna sangat bahagia. Ya, kehadiran Akito memang membawa kebahagiaan tersendiri bagi Haruna. Selama ini tidak pernah ada yang mengunjunginya di rumah sakit. Sejak kecil karena penyakitnya, tak ada yang mau berteman dengan Haruna. Pernah saat SD hingga SMP, Haruna memiliki seorang sahabat. Namun persahabatan itu harus berakhir. Kondisi kesehatannya yang memburuk membuat Haruna tak ingin menjadi beban bagi sahabatnya. Oleh karenanya, Haruna sengaja menyakiti hati sahabatnya itu untuk memutuskan persahabatan mereka. Haruna ingin sahabatnya itu terbebas darinya. Rutin mengunjungi Haruna, Akito juga akhirnya bertemu dengan ibu Haruna yang ternyata adalah kepala perawat di rumah sakit tersebut. Sang ibu bercerita bahwa ayah Haruna sudah tiada. Ayahnya meninggal karena kecelakaan lalu lintas saat pergi ke pantai bersama Haruna. Saat itu penyakit Haruna kambuh hingga ayahnya tidak fokus menyetir dan akhirnya kecelakaan itu terjadi. Sejak saat itu Haruna menyalahkan diri sendiri hingga menutup diri dari dunia. Haruna merasa bersalah karena masih hidup dan ingin segera bergabung dengan ayahnya di surga. Begitulah kehidupan Haruna. Di balik cerianya, ia menyimpan kesedihan yang mendalam. Untuk menghibur Haruna, Akito memutuskan mencari sahabat kecil Haruna. Dari temannya yang pernah satu SMP dengan Haruna, diketahui bahwa sahabat kecil Haruna bernama Ayaka Miura. Dan saat ini Ayaka bersekolah di SMA yang sama dengan Akito. Segera Akito pun menemui Ayaka, namun Ayaka menolak mentah-mentah ajakan Akito untuk menjenguk Haruna. Ayaka terlanjur membenci Haruna. Waktu berlalu, persahabatan Akito dan Haruna semakin erat terjalin. Keduanya bahkan berjanji akan melihat kembang api bersama dari kamar Haruna di tanggal 20 Agustus saat liburan musim panas sebentar lagi. Akan tetapi, tiba-tiba penyakit Akito kambuh. Akito pingsan saat sedang ke bioskop bersama teman-temannya. Saat siuman, Akito diberitahu bahwa ia telah dioperasi dan dirawat di rumah sakit selama seminggu. Hari itu rupanya adalah tanggal 20 Agustus. Akito sangat terkejut. Itu artinya ia tak bisa memenuhi janji kembang apinya pada Haruna. Ia pun menghubungi Haruna, meminta maaf karena menghilang selama seminggu ini dan tak bisa memenuhi janji melihat kembang api bersama. Walau kecewa, Haruna tak mempermasalahkan hal itu.
Haruna justru lega karena Akito menghubunginya setelah seminggu tak ada kabar. Dan begitulah, akhirnya malam itu keduanya melihat kembang api bersama walau dari kamar yang berbeda. Liburan musim panas itu harus dihabiskan Akito di rumah sakit untuk menjalani rehabilitasinya. Tak sengaja Ibu Haruna melihat Akito. Tanpa bisa menghindar, Akito akhirnya menceritakan kondisi kesehatannya pada Ibu Haruna. Namun demikian, Akito meminta Ibu Haruna merahasiakan hal tersebut dari Haruna. Sisa hidup Haruna semakin berkurang setiap harinya. Keluar dari rumah sakit, Akito semakin menggebu membujuk Ayaka mengunjungi Haruna di rumah sakit. Kali ini Akito menjelaskan bahwa Haruna tidak memiliki banyak waktu lagi. Sisa hidupnya tinggal 3 bulan. Hal itu rupanya sukses membuat Ayaka terkejut. Seketika hatinya luluh dan akhirnya ia pun segera mengunjungi Haruna. Rasa haru menyelimuti pertemuan Ayaka dan Haruna. Keduanya saling memohon maaf atas segala yang terjadi. Sejak saat itu, Ayaka pun sering mengunjungi Haruna di rumah sakit. Suatu waktu, atas bujukan dari Ayaka, Akito mengajak Haruna ke festival sekolah mereka untuk menonton pementasan Putri Salju yang akan dimainkan oleh Ayaka. Hal ini Ayaka lakukan agar Haruna bisa merasakan bagaimana menjadi remaja 17 tahun yang normal. Selama ini, Haruna hanya menghabiskan waktunya di rumah sakit. Mendapat ajakan tersebut, Haruna sangat bahagia. Haruna bahkan bersedia menjalani serangkaian pengobatan yang menyakitkan agar bisa ke festival tersebut. Hari H pun tiba. Setelah mendapatkan izin dari dokter dan Ibu Haruna, Akito pun membawa Haruna ke festival yang dimaksud. Terlihat Haruna sangat bahagia dan menikmati momen-momennya di festival tersebut. Ayaka pun sangat senang melihat Haruna bisa datang dan menonton pementasannya. Di sisi lain, Haruna sangat berterima kasih pada Ayaka dan Akito yang sudah membawanya ke festival itu. Hal tersebut rupanya adalah impian Haruna. Terharu, Akito pun bersemangat ingin mengajak Haruna ke pantai yang ada di sketsa gambar Haruna. Pantai tersebut adalah pantai yang dahulu akan dikunjungi Haruna dan ayahnya saat kecelakaan yang merenggut nyawa ayahnya terjadi. Mengingat waktu Haruna yang tak banyak, sepulang dari festival, di waktu yang sempit itu, Akito memberanikan diri langsung membawa Haruna ke pantai yang dimaksud. Untungnya mereka sampai tepat waktu. Keduanya mendapatkan pemandangan sunset yang sangat indah. Haruna sangat berterima kasih pada Akito. Arigato. Waktu berlalu, kondisi Haruna semakin memburuk. Suatu waktu, Haruna meminta Akito melukisnya. Sambil berpose, Haruna pun bercerita bahwa di hari mereka pertama kali bertemu, di hari itu dokternya memberitahu bahwa umurnya tinggal 6 bulan. Berbeda dari kesan yang Akito dapatkan, ternyata saat itu Haruna sangat ketakutan sampai-sampai ingin segera ke surga. Kehadiran Akito lah yang saat itu justru menguatkannya hingga membuang jauh-jauh pikiran tersebut. Dan kini dengan adanya Akito dan Ayaka, Haruna bahkan ingin hidup lebih lama. Oleh karena itu, setiap harinya Haruna selalu berjuang berusaha menang dari penyakitnya. Haruna lalu meminta Akito juga untuk tetap semangat seberapa menyakitkannya kenyataan hidup yang dirasakan pria itu. Akito-kun mo gambaranai to dame da yo. Keesokan harinya, saat Akito mengunjungi Haruna, kondisi Haruna sedang tidak baik-baik saja. Gadis itu tak sadarkan diri dan bisa dibilang kritis. Ketika menunggu Haruna yang sedang ditangani pihak rumah sakit, penyakit Akito kambuh. Akito pingsan hingga tak bisa menemani Haruna di detik-detik terakhirnya. Dan akhirnya malam itu Haruna dinyatakan telah tiada. Akito sangat menyesal karena tak sempat memberitahu Haruna tentang penyakitnya. Ibu Haruna memberi Akito buku sketsa terakhir milik Haruna yang berisi pesan untuk Akito. Dalam buku sketsa itu, Haruna menggambarkan Akito layaknya malaikat yang hadir dalam hidupnya, memberikan kebahagiaan yang tak ternilai bagi Haruna. Haruna juga meminta Akito agar bisa hidup lebih lama, lebih bahagia, dan bisa melukis lebih indah dari sebelumnya demi mereka berdua. Di akhir buku sketsa itu, Haruna melukis 3 tangkai bunga garbera untuk Akito sebagai imbalan atas bunga garbera yang selama ini dibawakan Akito untuk gadis itu. Watashi mo ohana wo okuru ne. Sejak saat itu, Akito kembali bersemangat melukis. Ia bahkan menjalani operasi yang dulu sempat ia tolak dari orang tuanya. Operasi itu berhasil menambah usia Akito. Sayangnya, tumor kembali menyebar ke tulang belakangnya. Akito harus dirawat di rumah sakit.
Ayaka sangat rajin menjenguk Akito. Suatu hari, Ayaka memberitahu Akito tentang media sosial milik Haruna. Di dalamnya ternyata ada pesan tersembunyi untuk Akito yang dikunci dengan kata sandi. Akito berusaha memecahkan kata sandinya. Walau tak mudah, Akito akhirnya berhasil. Kata sandi untuk pesan itu rupanya adalah 3 garbera seperti gambar terakhir dalam buku sketsa Haruna. Isi pesan itu sangat mengejutkan bagi Akito. Bagaimana tidak, di dalamnya Haruna bercerita tentang gadis dengan sisa umur 6 bulan yang bertemu pria dengan sisa umur 1 tahun. Ya, rupanya Haruna sudah mengetahui kondisi kesehatan Akito. Saat musim panas tahun itu, Haruna melihat Akito yang sedang menjalani rehabilitasinya di rumah sakit. Kimi no himitsu o shitte shimatta. Haruna juga bercerita bagaimana perasaannya sejak pertemuan pertamanya dengan Akito dari sudut pandang Haruna. Selain itu, Haruna juga mengungkap bahwa dirinya tahu makna dari 6 tangkai bunga garbera yang dibawakan Akito untuknya. Maka sebagai balasannya, Haruna pun memberi lukisan 3 tangkai bunga garbera untuk Akito yang bermakna "Aku mencintaimu". Mengetahui semuanya, Akito kini hanya bisa menangis terseduh mengenang Haruna. Waktu berlalu. Akito akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya 3,5 tahun sejak diagnosisnya. Berkat Haruna, Akito tidak jadi menyerah dan memutuskan untuk berjuang. Haruna dan Akito pada akhirnya menjadi penguat satu sama lain. Kehidupan sangatlah berharga. Jangan menyia-nyiakan kehidupan dan tetaplah berjuang. Hidup yang kita rasa berat mungkin adalah hidup yang didambakan orang lain.